Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dengan penuh sukacita kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Renungan 79. Hari ini bacaan kita sampai pada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing di rumah dan kita akan sama-sama belajar membaca firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang janji Allah. Observasi tokoh yang ada di dalamnya, ada Tuhan yang berfirman kepada Elia, juga Elia, ada Ahab, ada burung gagak ya. Tempat kejadiannya ada di sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Latar belakang dari pokok pembahasan kita kali ini adalah di sana tentang masa pemerintahan Raja Ahab yang terkenal sangat jahat dibandingkan dengan raja-raja sebelumnya. Ini juga ada pengaruh yang besar dari istrinya yang bernama Isabel. Dan Ahab ini karena kejahatannya, dia juga membawa bangsa Israel menyembah dewa-dewa kafir Baal. Nabi Elia kemudian menyampaikan hukuman Tuhan. Kemarau panjang akan terjadi untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, pencipta alam semesta, tidak sama dengan Baal, ya, dewa yang disembah oleh Raja Ahab yang membawa umat-umat Israel ini juga berdosa karena diajak atau turut menyembah kepada dewa kafir Baal ini. Mari kita sama-sama menginterpretasi pokok pembahasan kita kali ini. Penghukuman kekeringan di Israel ini adalah karena Ahab menjadi raja yang jahat. Sebagai seorang pemimpin tentu saja akan diikuti oleh rakyatnya. Dan juga Ahab sebagai seorang raja, karena dia adalah raja yang berlaku jahat, maka dia memimpin Israel bukan kepada hal-hal yang benar, tetapi justru membawa umat-umat Israel ini kepada penyembahan dewa-dewa Baal. Ya. Ini tentu saja karena kejahatan dari Raja Ahab ini juga membuat bangsa Israel juga turut melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan tentunya ini menyakiti hati Tuhan. Tuhan menghukum Israel melalui perantaraan Nabi Elia. Itu tertulis di ayat 1. Dikatakan penghukumannya apa? Tidak akan ada hujan. Bentuk penghukuman ini adalah merupakan sebuah peringatan Tuhan kepada Ahab bahwa karena kejahatannya dia, sekalipun dia punya kekuasaan, dia tidak bisa menentang Tuhan. Dia tidak bisa melawan Tuhan. Dia beranggapan bahwa dewa yang dia percayai itu adalah dewa yang berkuasa atas hidupnya. Tetapi penghukuman yang Tuhan berikan melalui penyampaian dari Nabi Elia ini akan membuktikan bahwa dewa yang disembah oleh Raja Ahab ini tidak ada apa-apanya. Bukan apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan seluruh alam semesta.
tidak akan ada hujan. Ini adalah merupakan imbasnya juga ternyata karena penghukuman ini kepada orang-orang Israel, imbasnya Nabi Elia ini juga ikut merasakan kekeringan. Tetapi bedanya adalah Nabi Elia ini sekalipun juga ada, karena memang ada di saat itu juga ada di tengah-tengah bangsa Israel ya. Tentu dia ikut merasakan kekeringan itu. Tetapi perbedaannya adalah Tuhan memberikan janji kepada Elia bahwa dia tidak akan mengalami kesulitan, kesukaran seperti yang dialami oleh oleh Raja Ahab dan juga oleh umat-umat Israel. Nah, janji daripada Allah kepada Elia apa? Janjinya Allah kepada Elia, sekalipun bangsa Israel waktu itu mengalami, umat-umat Israel mengalami kekeringan karena tidak akan ada turun hujan selama 3,5 tahun. Tetapi Elia ini menerima janji Tuhan, yaitu Tuhan akan memelihara Elia. Pemeliharaan Tuhan kepada Elia yaitu Tuhan itu menyediakan tempat persembunyian. Tempatnya di mana? Di tepi sungai Kerit, itu di ayat yang ketiga. Di tepi sungai tujuannya adalah supaya Nabi Elia tetap dapat minum di sana ya. Kemudian juga bentuk pemeliharaannya secara jasmani, Tuhan juga mengirimkan makanan melalui burung gagak. Itu di ayat yang keempat. Ini adalah janjinya Tuhan kepada Elia. Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun dan tentunya semua mengalami kekeringan ya yang ada di seluruh tanah Israel pada waktu itu. Nah, kita lihat waktu Tuhan itu memberikan janjinya kepada Elia, seperti apa respon daripada Nabi Elia ini terhadap janji Allah. Responnya Elia terhadap janji Allah adalah dia mendengar firman Tuhan. Di ayat yang kedua di situ dikatakan maka berfirmanlah Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan berfirman, Nabi Elia ini tentunya dia mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Itu terbukti dengan respon-respon Nabi Elia selanjutnya ya. Jadi jika Elia tidak mendengarkan Tuhan berfirman, jika Nabi Elia tidak mendengarkan Tuhan mau berbicara kepada dia, tentu ia tidak tahu harus melakukan apa. Karena Israel mengalami kekeringan. Kalau misalnya Nabi Elia tidak mendengarkan firman Tuhan, maka Elia tidak tahu apakah dia memang akan mengungsi kemana, dia akan tinggal di mana selama kekeringan ini, lalu dia akan makan apa, dia tidak akan pernah mengetahui akan hal itu. Setelah Nabi Elia mendengar, dia tidak hanya berhenti sampai mendengar saja, kemudian yang dilakukan kembali respon dari Elia adalah melakukan firman Tuhan. Karena sudah mendengar, tahu apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, Elia melakukan firman Tuhan di ayat yang ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kita bersyukur ya, kita percaya bahwa Nabi Elia ini karena dia adalah orang yang sangat hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, maka dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Karena Nabi Elia melakukan firman Tuhan, maka janjinya Tuhan digenapi atas hidupnya. Apa janjinya Tuhan yang digenapi atas hidup Nabi Elia? Yaitu Elia dapat makan roti dan daging yang dibawa burung gagak seperti yang difirmankan Tuhan sebelumnya. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kalau seandainya Nabi Elia ini dia tidak mendengarkan Tuhan, maka dia tidak mengerti kemana dia harus pergi, kalau dia harus makan apa, dan dia tidak bisa menikmati janjinya Tuhan itu ditepati atas hidupnya. Di ayat yang ke-6 kita lihat bahwa karena responnya Nabi Elia baik, maka janjinya Tuhan itu digenapi atas kehidupan Nabi Elia.
Nabi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tuhan memberikan janji dan menepatinya kepada Elia. Itu sebabnya sama seperti apa yang dilakukan Tuhan bagi Nabi Elia. Karena Elia juga manusia biasa, kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga manusia biasa. Tetapi kalau iman kita memiliki kepercayaan seperti Nabi Elia, percaya kepada Tuhan, taat, mendengar, taat dan melakukan perintah-perintahnya Tuhan, maka janjinya Tuhan pasti akan digenapi, dikerjakan atas hidup kita. Aplikasinya bagi kita adalah dengar apa kata Tuhan, ya. Mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu tidak hanya mendengar, kemudian adalah menuruti perintah Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya Tuhan, ya. Dan juga percaya pada janjinya Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kalau Nabi Elia tidak percaya, dia tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia melakukan karena dia percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti itu akan terjadi. Itu sebabnya ini juga pelajaran bagi kita, percaya kepada janji daripada Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Sungguh luar biasa di ayat-ayat ini Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang ke-35 di sana dikatakan jangan lepaskan kepercayaanmu. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan lepaskan. Karena di sini dikatakan upah dari kepercayaan itu sangat besar. Apa upahnya? Kita akan menerima janjinya Allah digenapi atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini tentu saja berbicara bagi kita semua, mengingatkan bagi kita semua bahwa kita punya banyak janji-janji Allah di dalam firman Tuhan yang kita dengar. Maka saat kita percaya memegang janji Allah, maka apa yang dijanjikan itu akan dikerjakan Allah atas kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu senantiasa diberkati lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 setiap harinya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu diberkati kemudian ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling membagikan kesaksian untuk menjadikan kita semakin tangguh di dalam Tuhan karena kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita dengan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau terus mengingatkan kami dengan firman-Mu yang luar biasa yang kami dengar, dan kami pun rindu menikmati janji-janji Tuhan seperti apa yang Engkau berikan dan nyatakan atas hidup Nabi Elia. Kami bersyukur buat firman-Mu ini juga menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami untuk tetap memandang Tuhan, Allah yang berjanji, Allah yang menepati janji-janji itu. Kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau, sungguh pun Engkau telah murka terhadap kami, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur kami umat-umat-Mu. Terima kasih. Kami terima firman Tuhan ini dengan bersyukur, dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.